Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Dan saya berterima kasih atas waktu yang sangat berharga dari Ibu Bapak sekalian diluangkan untuk pertemuan ini. Saya perkenalkan dulu anggota tim saya itu di sini ada Leli Novia, kemudian Indrawati yang sempat hadir untuk tim kami untuk penelitian ini, Indrawati dengan Leli Novia. Terima kasih kepada Ibu Bapak, teman-teman guru di SMA Kabupaten Goa. Meskipun saya sudah memberikan deskripsi singkat mengenai rencana pertemuan ini, saya akan memulai dulu dengan beberapa hal supaya bisa kita melihat bersama-sama sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk apa ya. Saya akan menyajikan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan dasar penelitian kami ini. Kalau tidak keberatan, saya akan share screen. Saya cari dulu di mana. Jadi ini saya akan sajikan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian kami di tahun 2016 yang lalu. Dan itu yang mendasari, yang mendorong kami untuk melakukan penelitian lanjutan ini dalam rangka menangani kondisi yang ada di Sulawesi Selatan ini, terutama untuk pelajaran bahasa Inggris di SMP. Jadi ini data yang saya ingin sajikan supaya kita paling tidak menyadari beginilah kira-kira kondisi empiris dari anak-anak kita di SMP di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Ini penelitian di tahun 2016 dan hasilnya sudah disajikan di salah satu conference di Australia bulan Oktober 2016. Saya akan ke hasilnya saja supaya bisa kita lihat sama-sama. Ya, ini sampel yang saya ambil pada saat penelitian itu ada 3 kabupaten, Makassar, Parepare, dengan Takalar. Dengan jumlah siswa 439 yang diambil datanya melalui instrumen yang biasa disebut dengan Early Grade Assessment, Early Grade Reading Assessment, EGRA. EGRA. Nah, ini dari 439 orang ini datanya bisa dilihat dengan cara pengambilan yang sangat ketat, cara pengambilan data yang kami lakukan. Ada 5 instrumen ya. Yang pertama itu mengeja, jadi diberikan lembaran dan siswa itu mengeja di depan pengambil data dengan diberi waktu. Jadi pada saat mulai diberikan kesempatan mulai mengeja di time, kemudian 1 menit dihentikan dan mereka mengeja. Kalau salah diberikan tanda strike sehingga kita bisa tahu mana yang salah eja selama 1 menit itu. Kalau dia bisa habisi huruf-huruf yang ada ini dan belum cukup 1 menit, kita hentikan dan kita bisa melihat berapa detik dia gunakan untuk menghabisi ejaan dari huruf-huruf ini. Ini untuk mengeja di dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua membaca kata. Sama prosesnya tadi, dan ini kata yang dibaca mulai dari kiri ke kanan, turun ke bawah, seterusnya. Kalau salah bacaannya, pronunciation-nya akan diberikan tanda strap. Kalau dia perbaiki, kita berikan tanda cek. Berarti dia memperbaiki dirinya sendiri, self correction ya. Jadi bisa dianggap benar. Dan ini kita bisa melihat
per menit berapa kata yang bisa dibaca dan berapa di antara yang dibaca itu benar pengucapannya. Ini satu persatu siswa itu diambil datanya dengan cara seperti itu. Itu alat yang kedua ya. Kemudian alat yang ketiga, narrative text reading dan comprehension. Jadi anak-anak diberikan lembaran bacaan, mereka membaca bacaan ini jumlah katanya 50. Kemudian kita cek juga kebenaran ucapan dari setiap kata yang dibaca di sini. Kemudian setelah dibaca, maka teks yang dibaca itu ditutup. Kemudian ditanya, inilah pertanyaannya, 6 pertanyaan, 2 pertanyaan inferensial, 4 pertanyaan literal. Itu alat yang ketiga. Kemudian alat keempat, nih pengambil data atau peneliti yang membacakan cerita. Setelah cerita dibacakan, mereka ditanya, inilah ceritanya, cerita singkat 50 kata. Kemudian setelah itu diminta untuk menjawab pertanyaan yang dibawa ini, 5 pertanyaan. Kemudian yang terakhir itu dictation, ada imlak. Kita mengejakan satu kalimat 10 kata, dibacakan 3 kali baru mereka menulis apa yang mereka dengar. Jadi pada saat dibaca pertama kali, mereka bisa menulis, kemudian dibaca lagi kedua kalinya, jeda sedikit, kemudian dibaca ketiga kalinya dengan kecepatan yang bukan normal speed ya dalam membacanya, agak lambat. Nah inilah 3 instrumen yang dipakai untuk mengukur kemampuan mereka membaca. Dan setiap pengambil data itu dilatih bagaimana cara menggunakan tes tersebut, bagaimana cara menggunakan waktu, sehingga mereka tepat. Kalau dalam 1 menit mereka harus menghentikan untuk nomor 1 dan nomor 2, instrumen nomor 1 dan nomor 2. Nah kemudian hasilnya seperti ini. Di hasil kemampuan mereka mengeja huruf, kemampuan mengeja huruf. Kalau kita lihat ini di tabel ini lebih jelas angkanya. Secara rata-rata keseluruhannya dari 400 lebih siswa itu bisa membaca huruf dalam 1 menit itu sekitar 60 huruf bisa dibaca. Ya. Jadi 1 menit 60 huruf mereka bisa baca. Di antara 60 huruf yang dibaca itu hanya 24 yang benar, sekitar 24 yang benar rata-rata ya. Jadi hanya 39% atau sekitar 40% dari huruf yang dibaca itu benar ejaannya. Ini dari 430-an siswa di 3 kabupaten itu ya. Relatif sama di antara 3 kabupaten ini, Makassar, Parepare, Takalar ya. Cara untuk kemampuan mengeja anak-anak kita pada saat itu. Oke, ini yang kedua membaca kata. Jadi kalau kita rata-ratakan, anak-anak bisa membaca sekitar 63 kata rata-rata dalam 1 menit. 63 kata dalam 1 menit. Tapi di antara 62 kata ini hanya 23 yang benar. Ada 24, rata-rata 24. Hanya 40%, 36%, sorry. Hanya sekitar 36% kata yang dibaca itu benar ucapannya. Nah, inilah kondisi tahun 2016 yang lalu ya. Membaca kata rata-rata dan tidak berbeda jauh antara Makassar, Parepare dengan Takalar ya. Kalau ya mungkin kalau kita uji statistik ini ada sedikit perbedaan, mungkin juga signifikan antara Makassar dengan Takalar ya. Makassar dengan Parepare relatif sama, dan mungkin Parepare dan Takalar juga agak signifikan perbedaannya. Jika kita uji secara statistik, tapi saya tidak mengujinya, saya hanya melihat rata-rata saja untuk membuat profil kemampuan mereka membaca kata per menit. Oke, baik. Kita lanjut ke membaca cerita ya. Jadi mereka bisa membaca kata dalam cerita itu lebih cepat.
Jadi 90 rata-rata 96 kata per menit ya. 96 kata per menit. Kalau itu dalam bentuk kalimat atau cerita seperti naratif teks tadi yang dibaca ya. Cerita tentang keluarga Bobby dengan Andy. Di antara 95 kata rata-rata yang dibaca dalam cerita itu hanya 59 yang benar pengucapannya ya. Pengucapannya. Dan itu berarti hanya sekitar 60%. Berarti kalau kita bandingkan dengan membaca kata yang terisolasi, kata sendiri-sendiri itu lebih bagus kalau mereka membaca dalam bentuk konteks, ada konteks bacaan dalam kalimat atau cerita ya. Lebih banyak dari segi jumlah kata yang dibaca dan juga presentase yang benar ucapannya ternyata lebih bagus. Kemudian yang berikutnya kemampuan memahaminya, ini agak sangat berisiko ya kan. Pemahaman mereka sangat rendah ya. Kalau kita memberikan pertanyaan seperti narasi yang dibaca itu, naratif teks yang dibacanya itu, ini persentase yang dijawab sekian dari 6 pertanyaan itu, kalau di persentase hanya 4,29% yang dijawab. Dan dari 4,29% yang dijawab itu, yang benar itu hanya 26%. Ya, jadi sangat minim ya, sangat minim pemahaman mereka. Ya. Ini membaca pemahaman, memang teknik yang dipakai adalah namanya itu reading comprehension without looking back. Jadi do not look back. Jadi mereka hanya membaca satu kali teksnya, kemudian mereka ditanya 6 pertanyaan. Jadi memang ini pasti jauh lebih sulit karena mereka tidak bisa kembali ke teks yang dibacanya untuk melihat kembali setelah melihat pertanyaan atau setelah mendengar pertanyaan. Ya ini sangat rendah ya. Kemudian ketika mereka dibacakan cerita juga relatif sama ya. Dari cerita yang dibaca itu diberikan 5 pertanyaan, itu yang dijawab rata-rata hanya lebih dari 2 pertanyaan, dan dari 2 pertanyaan itu yang hanya sekitar 86% yang dijawab ya dari 6 pertanyaan itu. Agak masih sangat rendah ya di apalagi kalau yang dibacakan ya. Kalau membaca sendiri mungkin masih lebih banyak yang diingat, tapi kalau yang didengar kan juga kemampuan mendengar yang dilatih, yang diuji itu sangat minim. Ya, inilah kemampuan mereka dalam memahami teks yang dibacakan. Yang terakhir itu 10 kata yang didiktekan, yang diimlahkan kepada mereka itu inilah rata-rata persentase kata yang bisa ditulis dengan benar ya. Jadi kurang dari 5 kata, kurang dari 50% dari kata, 10 kata itu yang bisa ditulis dengan benar. Itu dengan tadi itu go to the shop and buy some rice and sugar. Jadi padahal sudah 3 kali dibacakan, tapi masih belum mampu juga menulis dengan benar dari 10 kata yang ada dalam kalimat itu. Inilah gambaran dari kemampuan membaca mereka. Jadi kalau kita mengacu kepada standar yang ada untuk mengeja huruf, itu masih sangat rendah, sekitar 40%. Kalau kata itu sekitar 69%, masih nilai poor. Itu sebaiknya mereka bisa mengeja dengan benar itu 65% dan mengucapkan kata dengan benar itu 95%. Kemudian fluensi ya, kelancarannya ya. Ini kalau kondisinya masuk kategori poor,
24 huruf yang benar dari 60 per menit. Jadi yang benar ucapkan. Kalau kata hanya 25 kata yang benar dari 62 yang bisa dibaca per menitnya. Jadi masih sangat rendah penguasaan mereka dalam hal kelancaran membaca ya. Termasuk akurasinya juga. Kemudian pemahaman menurut Lover, Who and Nation dan juga Miller, dilihat dari kemampuan mereka itu hanya 4% yang benar jawaban mereka itu sangat jauh dari standar yang mereka inginkan. Misalnya 80% itu, jadi kalau 5 pertanyaan 80% bisa dijawab benar, itu baru bisa dikategorikan sebagai kemampuan memahami bacaan yang baik. Ya. Mereka kategorikan itu teks bacaan yang dibaca itu termasuk kategori tingkat frustrasi. Jadi banyak kata yang tidak ditahu artinya sehingga mereka tidak memahami makna bacaan itu secara keseluruhan. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian tersebut. Nah inilah yang sebenarnya yang mendorong kami untuk melanjutkan penelitian untuk bisa mengatasi ini. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dengan profil kemampuan anak-anak kita yang seperti itu. Ini meskipun Goa tidak masuk dalam sampel itu, karena pengambilan sampel itu diambil sebagai kabupaten kota yang mewakili Sulawesi Selatan, maka saya bisa membuat generalisasi untuk Sulawesi Selatan kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, itu pada saat itu masih tatap muka ya, apalagi sekarang ini dalam kondisi pembelajaran daring, tentu mungkin kondisi akan lebih buruk lagi kemungkinannya ya. Tapi itu yang kita ingin dengar dari Bapak Ibu guru-guru sekalian ya. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan, cara yang bagaimana, dengan materi seperti apa yang bisa kita pakai untuk bisa kita memperbaiki, mendorong mereka untuk bisa belajar lebih baik dan memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih dibanding dengan data empiris yang saya peroleh tadi, yang saya sajikan itu. Olehnya itu kami ingin mendengar dari Bapak sekalian kegiatan-kegiatan apa saja yang selama ini, baik sebelum maupun selama pandemik ini, aktivitas, kegiatan, strategi, kegiatan, latihan yang dianggap efektif bisa membuat kemampuan mereka itu bagus ya. Karena itu yang akan kami gunakan dalam membuat materi yang sementara disusun ini. Ya, jadi kami ingin mendengar dari Ibu Bapak sekalian. Silakan saya siapa yang mau mulai bicara ya. Tapi itu hanya gambaran kondisi saja, kita ingin mendengar kira-kira untuk memperbaiki itu cara apa yang bisa kita kerjakan yang pengalaman Ibu Bapak itu menunjukkan efektivitas yang tinggi. Andi Nur Afia mau bicara? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Menyikapi kondisi saat ini di mana pembelajaran itu dominan melalui daring. Untuk saat ini kami tidak bisa artinya tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan melakukan kegiatan pembimbingan, terutama dalam hal mengucapkan kata demi kata maupun mengucapkan kata dalam kalimat itu. Persoalannya waktu jam mengajar juga sangat dibatasi, ya sehingga itulah keterbatasannya.
Tetapi kami ingat apa yang kami lakukan dulu pada saat pembelajaran tatap muka itu, ketika kami melakukan pembelajaran tatap muka ya sekitar mungkin ya 1 tahunan, ya 1 tahun lah, hampir 2 tahun yang lalu lah. Ya, ada beberapa cara yang biasa kami lakukan. Semisal kalau kami ingin mengajarkan sebuah teks kepada siswa, kami cari dulu kata-kata yang sulit. Kami mencari kata-kata sulit, lalu kemudian meminta siswa untuk menyebutkan, mengejah, melafalkan kata-kata tersebut. Supaya pelafalannya bagus, kami menggunakan fasilitas, kami meminta sebelum ini Selamat bergabung, Dr. Haidir. Dalam perjalanan kelihatannya ini, Dr. Haidir. Pak Asrul. Mungkin terganggu, Andi. Ya. Oke. Ya, baik Pak, baik Prof. Ya, yang kami lakukan itu adalah tadi mengumpulkan kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan tersebut, lalu kami meminta siswa untuk membacanya, agar supaya cara pelafalannya membacanya itu mendekati penutur asli, kami meminta mereka mengeceknya dulu, mendengarkannya dulu di di HP, ada aplikasi fasilitas di bagian translation itu, kamus ya. Di situ ada, ketika kita mengetiknya, kita bisa mendengar bagaimana sih pengucapan kata itu. Nah, itu yang pengalaman yang pernah saya lakukan ketika pembelajaran tatap muka. Tapi untuk pembelajaran di masa PJJ dan pembelajaran daring ini, kami tidak melakukan apa-apa, ya hanya sekedar memenuhi kewajiban kami. Yang penting siswa itu bisa belajar dengan baik. Sangat kurang sekali kegiatan yang kami lakukan untuk siswa itu dikarenakan keterbatasan waktu juga, dan juga saya lihat motivasi siswa untuk belajar itu dari waktu ke waktu, semakin waktu itu saya lihat di zaman PJJ ini semakin menurun motivasinya. Jadi begitu barangkali sekedar beberapa hal yang saya sampaikan, pengalaman yang pernah kami lakukan begitu. Makasih Bu Nur Makasih. Afia pengalamannya. Bapak Asrusani dan Pak Haidir, hati-hati ke dalam perjalanan, saya lihat ini. However, selamat bergabung. Ya, Dr. Haidir juga dalam perjalanan kelihatannya ini. Pak Asrul. Ya, be careful anyway. Oke, ada teman lagi yang mau share pengalaman? Oke. Ada yang mau bicara? Waalaikumsalam. Pak Asrul ya? Pak Rivial, Pak. Oh, Pak Rivial, silakan. Iya, jadi pengalaman yang saya lakukan selama PJJ ini, Pak, saya memperbanyak reading, Pak. Jadi saya buatkan memang percakapan yang terkait dengan materi pada saat itu. Jadi kita meminta mereka untuk mempraktekkan di rumah, apakah itu melibatkan orang tua atau kakaknya, sehingga mereka merasa termotivasi atau merasa dilibatkan begitu, dengan merekam setiap aktivitasnya dan dikirim ke Google Classroom-nya, seperti itu. Oh, begitu ya. Ya, itu salah satu untuk memotivasi mereka untuk belajar, Pak. Ya.
apakah mereka secara penuh mengirimkan tugas-tugas itu ya? Sebagian Pak, karena masing-masing punya kendalanya masing-masing. Ya, oke. Bagaimana penilaian Bapak tentang hasil yang dikirimkan itu? Saya nilai yang mengirim Pak. Jadi yang tidak mengirim saya usahakan untuk luring Pak. Paling banyak 5 orang Pak dalam sehari saya layani. Karena masing-masing, iya. Oh gitu ya, ada yang ke sekolah ya? Iya, saya memang sengaja memanggil Pak karena mereka terbatas dalam hal biaya untuk membeli data Pak. Iya, oke. Nah, bagaimana dengan hasilnya yang dibanding tatap muka dengan yang mengirim tugas itu melalui Classroom, Google Classroom? Kalau saya menggunakan, kalau saya pada saat mengajar Pak, saya menggunakan Zoom, aplikasi Zoom sehingga saya bisa menerangkan paling tidak apa yang ingin saya sampaikan itu sudah tersampaikan, yang hadir pada hari itu, insya Allah mereka paham. Ya. Cuman memang yang tidak ikut ya. Memang sulit untuk dijelaskan Pak karena seperti itu. Jadi saya kirim saja materi ke grup WA-nya untuk dipelajari. Jadi kalau ada pertanyaan mereka langsung menghubungi Pak. Ya, pengalaman menarik ya. Jadi sebahagiannya memang bisa menyelesaikan tugasnya dengan melalui jaringan, tapi sebagian lainnya mendatangi sekolah ya. Bagus itu ya. Masih bisa. Terkendala dengan biayanya Mas, terlalu mahal untuk ikut Zoom setiap hari, setiap minggu Pak. Ya. Baik. Ya, alternatif yang bagus itu. Oke, terima kasih Pak Rivial. Ya, mungkin ada pengalaman lain? Ini Pak. Pak Hedi. Ada teman yang mau share pengalaman? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, Silakan. ya. Kalau dari siswa saya, Prof, terkait dengan kegiatan reading ini, khususnya yang Prof paparkan di awal, terus terang terkendala sekali selama PJJ ini, Prof. Terkait motivasi, pastinya motivasi anak-anak, terus terang secara langsung ya. Mereka menyampaikan ke saya kalau timbul rasa malas, Prof. Kalau mereka belajar daring, motivasinya lebih ingin luring katanya. Kemudian untuk kemampuan readingnya sendiri, saya sudah melakukan beberapa kegiatan terkait reading ini, khusus untuk kelas 9, Prof. Jadi sama seperti Pak Rivial lakukan, saya meminta anak-anak untuk melakukan kegiatan proses pembuatan video terkait materi prosedur teks. Kemudian ketika dia menyampaikan sebuah prosedur, anak-anak bisa membacakan tahapan apa yang ingin dia sampaikan melalui video. Itu saya tidak tentukan berapa durasi yang harus mereka buat videonya, Prof. Jadi setelah saya lihat pemaparan Prof tadi, bilang, oh mungkin next time saya harus kasih timing berapa durasi waktu yang mereka harus lakukan untuk memaparkan prosedur teksnya atau mungkin membacakan sebuah teks, Prof. Jadi saya merasa terbuka lagi pemikiran saya bagaimana modal pembelajaran saya ke depan terkait dengan reading dan nantinya, Prof. Kemudian untuk kelas 7
karena baru tahun ini saya mengajar di kelas 7. Ya. Jadi ke depannya itu untuk terkait reading ini saya akan karena masih PJJ kembali lagi saya akan membuat video, kemudian menampilkan bagaimana mereka membaca sebuah teks. Kemudian dari pengucapan anak-anak nanti itu saya akan bisa diskusikan dengan teman-temannya yang lain, Prof, supaya dari situ mereka bisa saling belajar satu sama lain. Jadi bukan dari gurunya sendiri, karena kita kan anak-anak juga nggak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya. Beda dengan Pak Rivial mungkin bisa mendatangkan beberapa orang siswa ke sekolah. Kalau di sekolah kami aturannya lebih ketat lagi, Prof. Anak-anak tidak bisa dikumpulkan begitu. Jadi mungkin ke depan kegiatannya full daring dan kegiatannya melalui Google Classroom, Prof. Seperti itu. Kalau dari saya. Ya. Terima kasih Ibu Miati. Iya, sama-sama, Prof. Ya. Ya, sebenarnya kalau dalam memberi tugas itu timing untuk membaca itu, ini kan tes, jadi kami memberi waktu ya. Tapi kalau berlatih barangkali ya nanti kita lihat. Insya Allah kami akan mencoba untuk mengembangkan materi tapi ini untuk kelas 7. Ya, meskipun pola dan kegiatannya boleh saja dimodelkan di kelas 8 dan 9, tapi khusus kelas 7 kami sementara buat ini. Dan ini yang kami sebenarnya sudah ada draftnya, tapi harus diperbaiki dulu sesuai dengan kira-kira pengalaman Ibu Bapak ini seperti apa. Kami akan coba revisi dulu, kemudian disampaikan ke Ibu Bapak lagi untuk bisa paling tidak diuji cobakan. Ya. Yang lain kalau ada. Pak Haidir ternyata lagi ke Bogor, perjalanan ke Bogor. Oke, Ibu Asira barangkali ada pengalamannya? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ini Ibu Asira, Prof. Ya. Ya, untuk pengalaman di sekolah saya, kebetulan saya mengajar di dataran tinggi, Prof, Kecamatan Bontol Lempangan. Untuk kemampuan bahasa Inggris pada umumnya, apalagi pada reading comprehension, mengenai reading comprehension, sejujurnya anak-anak di dataran tinggi itu, khususnya di kecamatan kami, lumayan agak kurang, Prof. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris, entah itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu, saya belum terlalu menekankan masalah reading comprehension lah, apalah segala macam. Sekali-sekali sesuai dengan pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa-siswi kami. Tapi untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu, saya masih harus terus mencoba memunculkan motivasi anak-anak untuk mau belajar bahasa Inggris, Prof. Jadi sebenarnya untuk kelas itu, misalnya untuk reading, terus terang kalau saya bacaannya itu saya berikan kepada anak-anak, artinya pun hampir lebih banyak saya yang berikan kepada anak-anak. Jadi bukan anak-anak yang cari artinya, Prof. Kenapa? Karena akan menghabiskan terlalu banyak waktu menurut saya. Biasa baru satu paragraf, satu pertemuan bisa habis, Prof. Kalau di kelas saya. Jadi ya biasanya saya yang kasih bacaannya seperti ini, kemudian artinya pun saya yang kasih seperti ini, baru kemudian setelah itu biasanya kalimat-kalimat di bacaan itu saya potong-potong di kertas, misalnya begitu, supaya
arti dari ini bisa masuk ke kepala mereka, arti dari teks-teksnya bisa masuk ke kepala mereka. Biasa saya tuliskan di kertas, terus dipotong-potong, satu bagian untuk yang ini, satu bagian untuk kelompok ini, satu bagian untuk kelompok itu. Kemudian kami jadikan misalnya kalau saya baca ini, bahasa Inggrisnya ya Prof, kan tadi sudah saya kasih tahu artinya. Jadi kalau umpamanya saya baca ini, saya berharap kelompok yang pegang kertas itu, mereka tahu, oh ini yang saya baca, ini yang Ibu Asira baca, yang tadi artinya seperti ini nih. Jadi mereka akan berlarian ke depan. Waktu masih di kelas ya, Prof. Mereka akan berlarian. Jadi mereka sadar, oh ini yang tadi bacanya seperti ini. Oh ini tadi yang artinya seperti ini. Jadi mereka akan berlarian ke depan kelas. Dan mereka akan sadar, bilang, oh, inilah arti dari kalimat yang saya pegang, inilah bacaan yang cara baca dari kalimat yang saya pegang. Jadi mereka tidak terlalu ke isinya betul, isi dari reading text itu betul-betul yang ke isinya, tetapi bagaimana prosesnya supaya mereka termotivasi. Itu kalau untuk di dalam kelas. Tapi kalau untuk PJJ ini ya sama barangkali Prof, kendalanya sama teman-teman yang lain ya motivasinya kurang. Kemudian karena di dataran tinggi motivasinya lebih kurang lagi karena mereka harus cari-cari sinyal kemana, ke sana ke sini. Kemudian ya seperti itu Prof. Biasanya yang datang ke sini cuma sedikit, Prof. Ya, barangkali begitu pengalaman di sekolah kami, Prof. Baik, makasih banyak. Disakitkan apa? Meninggal apa? Anu kita udah sampai COVID apa ya? Anda juga Bu, cuma flu-flu sedikit kok. Masih dulu. Ya, tetap harus jaga kesehatan ya. Dalam kondisi harus kita jaga kesehatan dan saling menjaga ya. Apalagi kalau kita bertemu satu dengan yang lain, tetap harus jaga. Ya lagi hari ketiga lagi sakit sebenarnya Bro. Cuman insya Allah sehat. Ya insya Allah. Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Makasih Bu Asira. Ada yang lain yang mau bicara tentang pengalaman mengajar sebelum maupun selama pandemik ini? Kalau saya dengar tadi, apakah memang ada teman-teman guru yang menggunakan terjemahan ya? Kan tadi Ibu Asira masih menggunakan terjemahan ya, dia yang menerjemahkan. Atau nanti apakah siswanya mencari baru menerjemahkan? Apakah itu masih memungkinkan untuk dilakukan di sekolah Ibu Bapak? Ada yang biasa menggunakan terjemahan, baik kata maupun kalimat dan teks? Atau pengalaman lain? Iya, Prof. Karena kebanyakan anak-anak mengalami kendala. Mereka itu kayak apa ya? Lebih susah memahami tanpa menerjemahkan begitu, Prof. Dan rata-rata anak-anak menerjemahkannya berkata, Prof, bukan per kalimat malah. Ya. Ya, apakah itu dibuatkan memang latihan khusus untuk bisa memahami kalimat dengan menerjemahkan baik bersama-sama maupun latihan-latihan individu? Ada yang melakukan itu ya? Rivel? Semua apa ya, untuk alat bantu untuk memudahkan siswa mencari tahu apa sih maksudnya setiap kalimat itu. Jadi pasti mereka cari arti di kamusnya masing-masing. Tapi mungkin di kelas 7 lebih sulit lagi untuk memberi pembelajaran bahasa Inggris karena mereka memang dari dasar memang tidak pernah memang sebelumnya mempelajari bahasa Inggris. Jadi di kelas 7 itu agak sulit untuk mengajar. Kalau kelas 8-9 saya kira mungkin agak lebih mudah ya karena kita bisa mengarahkan dan mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk memahami sebuah teks begitu. Ya. Jadi tidak perlu dia cari per kata ya, tapi dia mungkin garis besarnya seperti apa sih ini kalimat. Jadi dia mungkin sudah tahu. Ya.
Jadi kelas 7 ini memang adalah peletakan dasar ya, karena baru Iya. mulai diperkenalkan bahasa Inggris, baru mulai mendengar. Dan itu harus mereka dipacu dengan materi yang banyak, ya mungkin juga sulit ya kalau terlalu banyak. Jadi harus sedikit-sedikit barangkali. Jadi mungkin saya lebih cenderung ke readingnya Pak, membaca memang Ya. kita pakai Ya. bagaimana caranya supaya lebih terlatih untuk mengucapkan kata-kata itu. Seberapa sering Bapak Ibu menggunakan teknik membaca nyaring? Kalau saya hampir setiap pertemuan Pak, karena saya Sering, memang Pak, sering. Ya. Sering. Terutama untuk kelas 7, Pak. Karena saya mengajar di kelas 7. Ya. Jadi betul-betul, iya betul, hampir setiap meeting Ya. ada membaca nyaring. Ya. Jadi siswa mengulang setelah saya bacakan, atau mungkin saya memperdengarkan rekaman, kemudian siswa mengulanginya seperti itu, Pak. Ya. Apakah mereka diminta membaca satu-satu atau bersamaan saja semua? Bervariasi, Prof. Bervariasi. Jadi ada sesi mereka bersama-sama, kemudian sesi berikutnya saya akan secara acak menunjuk siswa untuk membaca bagian-bagian tertentu dari teks yang saya tampilkan di hari saya mengajar membaca itu. secara bersamaan saya kira sulit ya, karena akan terganggu ya satu sama lain. Jadi saya minta satu-satu saja Pak. Jadi lebih random. Karena kalau semuanya langsung bicara, ribut pasti. Sulit juga terkontrol kelas. Ya. Iya. Itu kalau kelas luring ya, ada kelas daring. Daringnya Pak, daringnya. Iya. Daring ya. Oh ya. Iya. Oke. Ya. Membaca nyaring itu tetap bagus ya, karena akan melatih alat-alat bicara mereka terbiasa dengan pengucapan yang masih asing ya. Jadi harus dibiasakan. Dan salah satu cara membaca nyaring ya, bagus ya. Oke. Ada lain yang mau berbagi? Tabe, Prof. Di sini kita ada guru penggerak, mungkin Ya, Ibu boleh. guru penggeraknya mungkin ingin menyampaikan sesuatu di forum ini, Prof. Siapa yang guru penggerak di sini? Mem Ajdi ya. Halo? Bisa share-share sedikit ilmunya, Mem Dia. Oh, Ibu Dia ya. Oke ya. Iya, Prof. Silakan Ibu Dia Kurnia. Ibu Dia bisa dengar? Mic-nya belum dibuka. Barangkali bicara tapi tidak terbuka mic. Speakernya belum di-unmute. Jaringan kurang bagus Pak. Sir Sandi mungkin. Halo Sir. Ya, ini yang ya, Ibu Dia kalau sudah bisa berbagi sebagai guru penggerak. Ya, pengalaman dalam mengajar di kelas maupun daring. Silakan Ibu Dia. Halo, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullah.
Oke, kalau saya terkait dengan reading comprehension, kebetulan saya mengajar kelas 9 dengan materi narrative text. Di selama pembelajaran PJJ ini, saya membagikan satu cerita kepada siswa, kemudian saya memberikan tugas mereka menceritakan kembali dengan kemudian menceritakan kembali dengan memberikan kebebasan kepada mereka. Tugas tersebut apakah dalam bentuk voice, tulisan maupun dalam bentuk video. Seperti itu. Ya, itu tugas perorangan itu ya, karena daring. Saya berikan kebebasan kepada mereka memilih sesuai dengan minat mereka, apakah mau dengan voice atau dengan tulisan atau dengan video. Oh begitu, ya, ya. Bagaimana efeknya menurut pengalaman Ibu? Antusias sekali mereka karena dengan cara tersebut mereka tertarik, lebih banyak sih mereka pakainya video atau yang mau simple dengan voice. Ya, ya, ya. Mungkin karena pengaruh PJJ ini banyak siswa saya yang malas menulis, Prof. Ya, ya. Ya, jadi nyari yang simple saja dengan suara atau lewat video saja. Ya, semuanya menulis sekarang ini kan bukan lagi dengan menulis tangan, tapi menulis keyboard. Jadi, lebih sederhana ya kalau. Artinya kecuali kalau diminta untuk menulis di kertas baru di share, di foto baru dikirim ya, berarti harus menulis tangan ya pakai pen and paper. Tapi kalau secara ini menggunakan teknologi, ya mereka gunakan keyboard saja. Bagaimana perkembangan kemampuan penguasaan bahasa mereka? Kalau di sekolah saya itu vocabulary-nya masih kurang top. Jadi mereka struktur dalam berbicaranya masih kacau-kacau begitu. Tapi setidaknya mereka punya usaha untuk menceritakan kembali apa yang cerita yang saya share kepada mereka. Ya. Apa saja usaha ibu-ibu guru, bapak guru ini dalam tadi meningkatkan dan memperbanyak kosakata anak? Selalu diungkap sebagai salah satu kendala yang kurang dari anak-anak sehingga dalam membaca atau berbicara atau menulis mereka kesulitan gitu ya. Apa saja yang dilakukan untuk bisa mereka menguasai lebih banyak kata yang kira-kira akan digunakannya menjadi kosakata yang akan dipakainya yang produktif? Kalau saya pernah menggunakan film kartun, kemudian saya meminta mereka mencari adjective and noun dari film kartun tersebut. Kemudian mereka memorize kembali noun dan adjective tersebut. Ya. Banyak sih Prof yang pernah lewat movie. Ya, ya. Tidak pernah menggunakan misalnya pakai Twitter, setiap hari, setiap pagi di tweet 2 kata, sorenya dicek gitu. Oh gitu ya. Jadi ditweetkan, kita tweet 2 kata dengan artinya, kemudian sorenya kita cek apa mereka sudah kuasai atau belum. Nanti besoknya tambah lagi 2 kata. Jadi setiap hari bisa ditweet 2 kata atau 3 kata gitu. Tidak ada yang pernah mencoba ya? Ya, halo Prof. Ya, jadi kegiatannya memang dibatasi setiap minggunya Pak. Jadi kalau di sekolah saya itu cuma sekali seminggu pembelajaran setiap kelas gitu.
Jadi tidak pasti setiap hari kita memberikan tugas, karena apa namanya akan menyulitkan siswa untuk kartu datanya, Pak. Jadi saya sekali itu mereka menyetor video kegiatan belajar mereka. Ya. Materi yang setiap minggu itu, Pak. Ya, jadi memang satu kalau minggu mengurangi apa namanya? Mengurangi kecurangan, karena banyak diminta untuk menulis tapi orang lain yang menulis, tapi kalau di video kan ya mereka langsung, Pak. Langsung aksi di situ. Ya. Jadi harus ada wajahnya ya. Ya harus ada wajahnya. Harus ada wajah, ya. Ya, kalau menulis pasti ada yang tuliskan. Kalau nggak mengetik ya dikopas saja seperti itu. Jadi ya, ya, ya. Baik, baik. Itu enggak. Ya, saya kira cara yang bagus untuk memantau mereka. Pak DPL. Ya. Baik. Ya, saya kira cara-cara untuk memantau dengan cara seperti itu sangat bagus ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, ada jadi rencana saya seperti ini barangkali Bapak ya. Dalam waktu dekat di grup MGMP Goa ini, kalau belum bisa bertemu luring, ya kita masih tetap online. Saya akan mengirimkan draft pelajaran kelas 7 ya, tapi untuk kelas 7. Nanti kami akan meminta supaya direview, dibaca, kemudian diberikan masukan kira-kira di mana yang bisa diperbaiki supaya bisa lebih efektif, termasuk materinya dan strategi yang dipakai untuk digunakan pada saat pembelajaran dilangsungkan. Nanti setelah itu kami perbaiki, baru kami kembalikan dan boleh dicoba. Jadi diperbaiki dulu, baru dicobakan di kelas supaya bisa dilihat apakah itu sudah layak untuk bisa digunakan ya. Jadi kami mencoba menyusun materi itu untuk kelas 7, tapi pola dari pemanfaatan materi itu, jadi polanya apa namanya delivery techniques-nya itu bisa diadaptasi untuk kelas yang lain, bisa saja. Dan mungkin juga karena mungkin temanya sama, mungkin saja kelas 8 boleh gunakan. Kalau levelnya itu mungkin terlalu tinggi untuk kelas 7, boleh jadi direvisi sedikit dan digunakan di kelas 8 ya. Jadi boleh terjadi begitu, karena level kemampuan kelas 7 itu memang kita yakini sangat pemula, betul-betul pemula. Saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya guru mengajar dengan mereka yang belum pernah berurusan dengan bahasa Inggris ini secara real ya. Mungkin mereka melihat ya kalau menggunakan gadget mereka, HP mereka, atau lihat di televisi dan seterusnya. Tapi kemungkinan tidak secara real mereka harus mempelajarinya. Dan kita harus memulai memperkenalkan ini kepada mereka, dan pastilah menemui banyak hambatan. Jadi kemungkinan kami akan masuk di grup lagi untuk bisa mengirimkan draft yang kami buat itu. Kalau Ibu Bapak bersedia untuk membacanya, nah itu akan kita gunakan feedback, balikan saran-saran dari Ibu Bapak untuk kami gunakan memperbaiki materi tersebut. Selanjutnya kami akan kirimkan perbaikannya untuk bisa dicobakan. Ada saran dari Ibu Bapak tentang rencana kami itu? Kami yakin Ibu Bapak sudah punya materinya, ada buku dari pemerintah, ya, ada buku dari departemen, anak-anak bisa lihat. Ya. Assalamualaikum Pak Prof. Silakan Pak Asrul ya. Terima kasih Prof. Ya, silakan. Untuk yang dimaksud tadi tentang apa yang mau direview barangkali tadi itu mungkin
saran saja barangkali Pak Prof bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran daring kan ada KIKD itu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah berbeda dengan artinya kompetensi darurat. Kalau ada anunya itu sudah ada edarannya di Permen itu. Ya. Materinya memang sudah saya bandingkan dengan KIKD yang dipakai pada saat pembelajaran luring, artinya tidak daring. Jadi mungkin perlu dimasukkan bahwa yang untuk materi-materi yang menjadi konten nanti di pembelajaran daring ini fokus ke kompetensi dasar yang darurat itu, karena sudah diminimalisir itu. Ya. Seperti di kelas 9 yang saya ajar itu, kalau saya lihat ini kompetensi darurat COVID-nya, itu hanya kurang lebih 2 kompetensi dasar. Ya. Dibanding misalnya di 1 semester. Itu barangkali Pak Prof. Terima kasih. Ya, oke. Ya, kami akan mencoba menyesuaikan dengan kurikulum daruratnya itu yang sudah dirampingkan. Kalau saya tidak salah di kelas 7 itu sisa 5 KD barangkali untuk 1 tahun itu. Sisa 5 KD kalau saya tidak salah. Ya, insya Allah kami akan sesuaikan itu, dan itu yang kami akan minta untuk dilihat. Karena memang kalau menurut pemikiran saya ini, materi itu tidak perlu terlalu banyak. Karena kalau banyak mungkin juga susah dipahami. Sedikit tapi mereka kuasai mungkin lebih bagus yang menjadi dasar ya. Jadi kami akan usahakan seperti itu. Dan akan mencakup KD-KD yang ada, KD daruratnya ya, KD darurat itu. Insya Allah kami akan ikuti yang itu dan nanti dilihat. Terima kasih banyak Pak Sule sudah mengingatkan itu. Ya, kami sudah mendapatkan itu dari teman-teman ketua MGMP. Sudah ada yang darurat. Ya. Hasma mau bicara? Ibu Hasma? Silakan kalau mau share. Maaf Pak, saya baru bergabung. Oh ya, baik. Ya. Orang baru bergabung. Jadi mungkin perlu diketahui juga ya Ibu Bapak ya. Memang yang saya sajikan itu sebagai profil kemampuan bahasa Inggris dari anak SMP di Sulawesi Selatan sebenarnya tidak hanya mencakup, bukan hanya reading ya, karena itu sebenarnya sudah dicakup keseluruhannya. Jadi bisa mendengar, listening, ada speaking, kemudian writing juga ada meskipun itu dalam bentuk imlak. Dan kalau saya bisa sampaikan, sebenarnya ada 2 jenis tes. Ada memang tes tertulis yang bukan 1 per 1 siswa diuji, tapi 1 kelas, sama dengan tes yang klasik gitu ya. Tes ada reading, kemudian ada juga menerjemahkan, saya masukkan di situ. Disuruh membuat kalimat juga. Ya, itu juga ada hasilnya tersendiri dan relatif sangat memprihatinkan sebenarnya kalau kita melihat hasilnya itu. Nah, itulah yang mendorong kami untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Siapa tahu kita bisa dengan cara ini bisa anak-anak lebih termotivasi dan hasil belajarnya bisa lebih baik dari yang lalu-lalu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu yang kami rencanakan sebenarnya. Nah, jadi insya Allah draft yang saya sebutkan tadi itu kami akan kirimkan ke grup, jadi nanti teman-teman bisa melihatnya, kemudian mereview, boleh diskusi dengan teman-teman yang lain, berikan masukan,
Kemudian kita akan coba revisi untuk bisa diuji cobakan di kelas. Seperti itu kira-kira. Dan hasil uji cobanya juga kita akan dengarkan dari teman-teman yang menggunakannya, bagaimana implementasinya di kelas itu. Kira-kira seperti itu. Ya, halo Pak Prof. Ya, Pak, tunggu. Selamat bergabung Pak Andi Jemah. Siapa? Pak, ada yang mau bicara tadi ya? Saya tidak perhatikan tadi. Oh ya Pak, maaf. Kalau masih ada waktu mungkin bisa share screen saja Pak. Supaya bisa kita lihat langsung. Boleh, silakan. Share screen kalau ada yang mau ditampilkan silakan Pak. Enggak, maksud saya draftnya Prof mungkin. Oh, nanti share sama-sama ya? Oh iya, atau bisa dikoreksi secara langsung begitu Pak. Ya, nanti pertemuan berikutnya saya akan tampilkan itu. Tapi saya juga akan kirimkan langsung ke grup. Kalau ada yang mau membaca silahkan. Itu mungkin lebih ada yang mau membacanya. Kemudian pada pertemuannya bisa kita share bersama-sama di layar. Terima kasih. Kira bagus itu juga. Pak Andi Jemah, selamat bergabung. Ini orang sibuk ini. Iya Prof, baru selesai ini. Alhamdulillah. Jadi ada rencana kami sudah menulis draft materi untuk kelas 7. Nanti kami akan share ke teman-teman di grup. Kemudian kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau sudah di-review dan kami sudah mendapatkan input, balikan, komen, saran dari teman-teman, nanti kami akan perbaiki. Dan setelah itu, kalau bisa teman-teman mencobakannya di kelasnya, untuk bisa kita lihat. Nanti setelah mencobakan, kita bertemu lagi sehingga bisa kita mendapatkan input, apanya yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan ada yang baiknya, bisa efektif dan seterusnya. Seperti itu rencana. Ada oleh-oleh Pak Jemah untuk teman-teman kita ini dalam pelajaran bahasa Inggris secara daring ini luar biasa. Saya nimbrung-nimbrung dengar-dengar dulu Prof. Intinya ini Pak Jemah sebenarnya. Jadi saya mengadakan penelitian di tahun 2016 dan profil penguasaan kita itu sangat minim ya. Mulai dari tesnya itu adalah tes individu, perorangan, mulai dari mengeja huruf, membaca kata, membaca teks, dibacakan teks, kemudian menuliskan kalimat yang diimlahkan, yang dictation. Dan hasilnya sangat memprihatinkan. Nah itu yang membuat kami untuk bisa melanjutkan untuk membuat semacam materi paling tidak itulah hasil belajar anak-anak. Iya, berarti itu untuk pemula ya Prof, level SMP 1. Iya, yang kelas 7 karena memang pemula. Artinya betul-betul ya, kelas 7. Yang kami buatkan itu memang kelas 7. Dan tadi juga sudah disampaikan Pak Asrul mengenai kurikulum daruratnya yang sudah dirampingkan. KD-KD-nya tidak sebanyak itu lagi. Kami akan menyesuaikan. Jadi saya apa kebijakan Menteri ini Pak Jemah mengenai terkait apa itu Prof? Termasuk pembelajaran di kelas ini, pembelajaran di sekolah lanjutan.
Ya, kalau terkait dengan sistem pelaksanaannya mengikuti kebijakan yang terkait dengan pandemi sekarang, laporan masih tetap dengan sistem PJJ. Kemudian yang terkait dengan subsidi materi memang telah dilakukan penyesuaian. Jadi materinya tidak sebanyak dengan materi sebelumnya yang di pembelajaran langsung. Jadi ada materi khusus yang dirancang untuk masa pandemi ini, namanya materi esensial, dan itu telah diterbitkan dalam bentuk modul-modul pembelajaran untuk semua mapel, Prof. Dan ya itu sudah didesain memang proses pembelajarannya secara daring begitu, Prof. Jadi terkait dengan penyiapan pendukung pembelajaran tersebut itu Kementerian telah melakukan penyelesaian tadi itu, jadi mulai dari substansi materinya dan bahan ajarnya. Nah, itu yang berlangsung sampai sekarang, Prof. Saya pikir memang hal-hal yang perlu disesuaikan hanya sebatas dari segi metode dan substansi materi tersebut, karena tentu berbeda jika pembelajaran itu dilakukan secara langsung dengan yang saat seperti sekarang yang PJJ ini, yang kita biasa istilahkan dengan pembelajaran kronos dengan asinkronus. Jadi saya pikir, dan yang bergabung di sini juga saya pikir sudah memahami itu, dan tadi juga di grup di MGMP telah saya bagikan modul-modul tersebut. Nah, kalau terkait dengan yang Prof rancang itu masuk ke substansi pembelajaran bahasa sesungguhnya, karena terkait dengan kemampuan peserta didik dari hal yang sangat mendasar itu. Jadi kemampuannya menguasai kosakata, mengeja dan menulis, termasuk mungkin sampai kepada kemampuan mengkonstruksi kalimat sampai membaca teks. Itu adalah hal-hal yang mendasar yang sesungguhnya memang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Cuma nanti di dalam proses implementasinya mungkin akan banyak hal yang kurang bisa dicapai secara maksimal, Prof. Karena pembimbingan kita kepada peserta didik itu banyak keterbatasan. Seperti misalnya ketika kita melakukan pembelajaran secara online, sangat tergantung kepada seberapa peserta bisa mengikuti atau aktif. Karena ketika kita membuka pembelajaran dan mereka tidak aktif, itu batas kemampuan kita itu akan didukung, disupport peserta didik untuk ikut aktif. Berbeda kalau pembelajaran langsung, karena ya kita dengan peserta didik dan memberikan motivasi dan mungkin sampai kepada penekanan kepada mereka untuk berpartisipasi secara baik. Tapi kalau secara online ini kami pengajar ya memiliki keterbatasan mengaktifkan peserta didik tersebut. Cuma memang kelebihannya juga bahwa ketika kita menyampaikan materi itu tidak mesti juga harus saat itu mereka akses atau kemudian menindaklanjuti materi. Mereka bisa menerimanya dalam bentuk file misalnya, lalu mereka bisa mengerjakan kapan saja. Nah, itu satu bentuk kelonggaran dalam PJJ yang bisa dialami oleh peserta didik, sehingga mereka tidak
terlalu ditekan di pelaksanaan waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut. Nah, karena itu pula juga sehingga peserta didik merasa tidak terlalu terikat ya. Nah, itu mungkin salah satu hal-hal yang bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan proses itu bisa tidak maksimal ketika ada peserta didik yang memandang ya tidak seakan-akan tidak terlalu ditekankan begitu. Karena dari segi waktu ada kelonggaran, kemudian batas pertemuan dengan kita juga hanya lewat dunia maya, ya hal-hal baru yang seperti itu yang terjadi yang saya tidak terikat. Jadi sangat dibutuhkan motivasi yang kami harap itu dari dukungan orang tua peserta didik. Itu hal-hal yang diantaranya Prof yang kemungkinan nanti kalau misalnya teman menerapkan apa yang akan kita uji cobakan nanti itu mungkin butuh waktu untuk penyesuaian dan untuk mendapatkan hasil-hasil yang didapatkan. Saya kira seperti itu Prof. Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau bisa di-share di grup itu modulnya, modul esensialnya ya. Saya belum dapat. Iya Prof, bisa saya share dan itu untuk semua mapel nanti saya share di grup. Ya, ya karena. Iya Prof. Iya. Karena bagaimanapun juga teman-teman guru pasti akan mengacu ke situ sebagai rujukan utama. Kami akan mencoba untuk memberikan suplemen terutama untuk rancangan kegiatannya akan seperti apa. Mungkin itu yang penting. Bagaimana materi itu harus disampaikan dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Itu beberapa hal ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik. Iya Prof. Saya ini intip aja dulu Prof. Karena besok ini ya kemungkinan besar tidak bisa saya mungkin juga mengikuti dengan memperhatikan alokasi waktu saya dari kegiatan yang di kementerian. Iya betul. Karena ini juga tidak nanti waktunya kami akan tentukan lagi kapan lagi karena kan akan melihat dulu menyesuaikan draft yang kami buat dengan modul esensial itu supaya ada keserasian ya, jangan sampai menjadi beban yang terlalu berat. Jadi kami akan mencoba melihat dulu modul esensial itu ya supaya kami sesuaikan. Oke. Iya Prof. Dan saya pikir juga Prof teman-teman itu akan karena aktivitas kita juga sejauh ini tidak terlalu seperti misalnya kan biasa teman terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kalau seperti ini pembelajaran jarak jauh ini hal-hal seperti itu sudah tidak ada. Jadi teman-teman saya pikir bisa fokus nanti. Demikian pula kepada teman yang hadir dan ada saat ini di Zoom ini. Saya juga mohon kerjasamanya, mudah-mudahan kita semua bisa berpartisipasi secara maksimal. Minimal juga ini memberikan pengalaman kita terlibat dalam proses perancangan suatu bahan ajar. Ya mungkin nanti saya selesai kegiatan ini dan itu menurut saya adalah memberi pengalaman dan juga akan memberikan hal positif buat kita. Karena teman-teman juga nanti tentu akan bisa mendapatkan ya semacam input lah begitu bagaimana mendesain, bagaimana merancang, bagaimana menguji coba dan seterusnya dalam proses memproduksi atau mendesain bahan ajar tersebut. Jadi dengan demikian saya harap teman-teman yang ada di sini untuk bisa aktif sampai selesai. Saya kira itu Prof. Terima kasih banyak Pak Andi. Iya. Ya insya Allah
nanti jadi sekali lagi tolong di-share modul esensialnya supaya kami segera bisa menyesuaikan. Ya, dan Iya, Prof. Iya. kalau tidak terlalu lama, insya Allah kami akan upload lagi, chat lagi di grup lanjutan dari kegiatan kita ini. Ada beberapa hal yang ya mudah-mudahan saja seperti yang dikatakan tadi, kita punya sedikit waktu untuk kita sisihkan khusus untuk kegiatan kita ini. Mudah-mudahan saja teman-teman bisa seperti itu. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada semua. Iya. Ya, baik. Saya kira kalau tidak ada lagi hal penting, dan kalau ada hal-hal yang ini boleh di grup dimasukkan, insya Allah saya akan selalu pantau dan masuk di grup itu untuk melihat kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya boleh dimasukkan di sana. Kemudian satu hal juga saya meminta kepada teman-teman karena ini sangat penting juga bagi kami, ada angket yang berkaitan dengan namanya itu teknologi acceptance model. Jadi pengalaman Ibu Bapak menggunakan teknologi selama pandemi seperti apa? Kami mau lihat dari segi ease of use, kemudian usefulness, kemudian attitude terhadap teknologi seperti apa. Yaitu nanti saya share di grup itu linknya untuk bisa diisi angketnya. Saya mohon supaya diisi. Teman-teman yang lain juga yang tidak ikut di grup ini boleh mengisinya. Ini untuk melihat seperti tadi dikatakan ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian voice note dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan video untuk bisa tugas-tugas. Nah, hal itu yang kami ingin jaring. Seperti apa pengalaman Ibu Bapak dalam hal kemudahan penggunaannya, keefektifannya, kemudian persepsi dalam menyikapi itu seperti apa. Itu angket yang kami ingin berikan dan mohon teman-teman bersedia mengisinya. Dan juga bisa di-share kepada teman-teman guru yang lain yang meskipun tidak ikut pada kegiatan Zoom kita pada malam ini, boleh mengisinya. Akan sangat bermanfaat untuk bisa menentukan jenis tadi kalau disebutkan itu sinkronus, asinkronus, dan seterusnya. Itu juga sangat penting bagi kami untuk bisa menentukan teknik of delivery nanti. Saya kira begitu Pak Andi Jema dan teman-teman yang lain. Sama guru Ibu Dia dan teman-teman yang lain ya. Nanti saya masukkan di grup untuk bisa dilihat linknya untuk angket tersebut. Namanya Teknologi Acceptance Model TAM. Tapi Prof, ya, silakan. Untuk angket guru bahasa Inggris di Goa bisa guru di luar Goa dan di seluruh Nusantara misalnya? Boleh saja, boleh. Karena, boleh. Karena kalau kami share nanti tidak menutup kemungkinan itu akan menyebar ke teman-teman yang lain di Pulau Jawa, Bandung, dan lainnya. Boleh. Bisa saja ya, Prof. Ya, nanti Iya. Baik, Prof. Ya. Bisa kami grup itu berdasarkan wilayah dan sekolah dan seterusnya. Insya Allah. Oke, baik. Iya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ini. Tapi kalau masih ada yang ingin berkomen, silakan. Pak Asrul ya? Prof, Assalamualaikum. Ya, Pak Asrul, silakan. Oh ya, saya cuma mau ini Prof, barangkali misalnya kalau ada pertemuan berikutnya secara daring begini bisa barangkali sekali-sekali kita menggunakan bahasa Inggris begitu supaya sekali-sekali ini skill speaking kita ini rasa-rasanya sudah tidak pernah dicoba-coba lagi. Ya, yes. Ya, jadi combine barangkali. Good suggestion. Saya kira itu hal yang bagus. So we can mix the language. Once in a while use English and sometimes use Indonesian. Saya kira itu cara yang bagus. Terima kasih Pak Asrul ya. Nanti kita akan menggunakan hal yang Thank you, Prof. Ya, Good suggestion. Untuk latihan kita boleh, saya kira kita tidak boleh jangan melupakan itu. Jangan sampai karena daring
bahasa Inggris kita juga semakin berkurang. Thank you semuanya. I really appreciate you joining us in this Zoom meeting, and hopefully everything will go in the right way. We can continue our activities. I may also say something about this. If we can have meetings 4 times, kalau 4 kali, kemungkinan yang aktif ikut terus di sini kami bisa memberikan sertifikat. Nah, ini bisa dianggap sebagai training. Kalau itu akan ada manfaatnya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada manfaatnya, kami kemungkinan bisa memberikan sertifikat yang ditandatangani oleh dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Itu hanya salah satu bentuk apresiasi yang kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dalam karirnya. Ya, saya kira itu salah satu. Itu sangat bagus itu. Bisa dianggap kalau 4 hari. Iya, Prof, sangat bagus itu kalau nanti bisa itu. 32 jam kalau 4 hari dianggap sebagai pelatihan. Oke. Sebagai salah satu bentuk penghargaan kami, kalian tentunya. Mudah-mudahan kompensasi lain juga ada, tapi itu kami tidak yakin. Tapi kalau sertifikat itu insya-Allah setelah selesai pertemuan kita ini, yang 4 kali itu insya-Allah kami bisa share dengan beberapa kalian dan baik. Saya kira sekali lagi saya akan menyatakan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak kalian. Dan mudah-mudahan saja dalam waktu dekat kita bisa melanjutkan pertemuan kita ini sebagai kelanjutannya. Dan saya selalu berpesan supaya meskipun bekerja keras dan sangat sibuk, jangan lupa menjaga kesehatan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Kesehatan adalah prioritas untuk kita semua, sangatlah berharga. Mudah-mudahan saja kita bisa jaga dan kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tetap dilindungi dan selalu diberikan. Amin, amin. Insyaallah. Demikianlah Fastabiqul Khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Once again, remember to take care of your health. That's the first thing in the world. Thank you very much for sharing, Prof. Thank you, Prof. You're welcome. Okay, I will end the meeting. And good night.